bikin geger satu Indonesia. Ketua PT LIB Ferry Paulus resmi hukum berat pemain Persija, Van Basten Sosa, terekam acungkan jari tengah ke supporter Persib. Dengan denda besar dan ancaman di-ban dari sepak bola Indonesia, bahkan sampai buat legenda Persija, Bambang Pamungkas, bilang keras kayak gini soal hal tersebut. Wah, 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 benarkah? Yes, ini baru kabar gembira. Manajemen Persib diam-diam resmi datangkan winger bertalenta Eredivisie Igor Paixão sebagai pengganti ideal William Marsilio untuk skuad Persib Bandung. Jadi harapanku, usai melihat statistiknya begitu top kelas Eropa. Penasaran? Tonton video sampai selesai ya guys! Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Sepak bola Indonesia kembali berada di titik nadir sportivitas tepat setelah peluit panjang ditiupkan pada laga paling bergengsi di tanah air, El Clasico Indonesia, antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Namun, kali ini, sorotan bukan tertuju pada papan skor 1-0 untuk kemenangan Maung Bandung, melainkan pada sebuah fragmen video berdurasi pendek yang menghancurkan karir dan reputasi seorang pemain asing dalam sekejap. Gelandang asing Persija Jakarta asal Brasil, Van Basten Sosa, kini menjadi musuh publik nomor 1. Sebuah gestur jari tengah yang ia lepaskan di lorong pemain Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada minggu lalu telah memicu reaksi berantai yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Liga 1. Melalui unggahan di kanal YouTube resmi manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar 54, terekam jelas Van Basten Sosa yang tampak frustrasi dengan hasil pertandingan dan tekanan supporter mengacungkan jari tengahnya dengan sengaja ke arah tribun. Video itu menjadi bukti tak terbantahkan, sebuah smoking gun yang tidak memberikan ruang bagi sang pemain untuk mengelak. Menanggapi kegaduhan yang kian liar, Ketua Umum PT Liga Indonesia Baru, LIB Ferry Paulus, tidak menunggu lama. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar dengan nada bicara yang berat dan tegas, Ferry mengumumkan keputusan yang membuat publik terperangah. Saya sudah menerima laporan komprehensif dari Komisi Disiplin. Video yang beredar adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, PT LIB dan Komdis mengambil tindakan tegas. Van Basten Sosa resmi dijatuhi denda sebesar Rp125 juta dan larangan bermain sebanyak 5 laga, ujar Ferry Paulus dengan tegas. Ferry menegaskan bahwa hukuman ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah pernyataan sikap. Ia membandingkan insiden ini dengan kasus serupa yang melibatkan Ciro Alves dan Putu Gede di musim 2023-2024 lalu. Tahun lalu ada Ciro dan Putu Gede. Kami tidak membeda-bedakan. Siapapun pelakunya, hukuman harus tegak. Gestur seperti itu adalah racun bagi sepak bola kita. Ini liga tertinggi di Indonesia, bukan kompetisi amatir. Saya tegaskan kepada seluruh pemain, jangan pernah menjadi api yang menyulut kerusuhan antar supporter. Jika tidak bisa menghormati aturan dan budaya di sini, silahkan angkat kaki dan berkarir di luar Indonesia. Peraturan adalah peraturan. Titik. Tegas Ferry. Namun, barangkali yang paling menyakitkan bagi Van Basten Sosa bukanlah denda ratusan juta itu, melainkan kecaman keras dari legenda hidup klub yang ia bela, Bambang Pamungkas atau BP. BP yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan diplomatis, tidak mampu menahan amarahnya. Melalui pernyataan resmi yang penuh emosi, BP menunjukkan kekecewaannya yang mendalam terhadap perilaku juniornya itu. Sebagai mantan pemain yang menghabiskan sebagian besar karir saya untuk menjaga kehormatan lambang Monas di dada, saya merasa sangat malu. Saya secara pribadi meminta maaf kepada seluruh bobotoh dan masyarakat sepak bola Indonesia. Ini bukan identitas Persija, ungkap BP. Suara BP bergetar saat menggambarkan betapa menjijikannya aksi tersebut dilakukan oleh seorang pemain profesional, terutama pemain asing yang seharusnya menjadi role model.
Dia datang dari luar negeri, seharusnya membawa standar profesionalisme dan budaya sportivitas yang tinggi. Tapi apa yang kita lihat? Dia merusak nilai-nilai luhur Persija. Saya secara pribadi akan memberikan rekomendasi keras kepada manajemen, skorsing, denda internal, atau bahkan depak saja dari tim. Kita tidak butuh pemain yang hanya bisa main jelek, tapi punya ego yang merusak. Rivalitas dengan Persib itu hanya di lapangan. Di luar itu kita adalah sesama manusia yang harus saling menghormati. Lanjut BP. Publik sepak bola pun mulai membandingkan sanksi ini dengan masa lalu. Jika berkaca pada musim 2023-2024, Ciro Alves, larangan 2 laga dan denda 75 juta rupiah. Putu Gede, larangan 4 laga dan denda 75 juta rupiah. Van Basti Souza, larangan 5 laga dan denda 125 juta rupiah. Kenaikan drastis jumlah denda dan durasi larangan bermain ini menunjukkan bahwa PT LIB di bawah Ferry Paulus ingin menciptakan efek jera yang lebih kuat di tahun 2026 ini, terutama mengingat sensitivitas hubungan Persib-Persija yang selalu berada di titik didih. Kini bola panas ada di tangan manajemen Persija Jakarta dengan denda yang mencapai angka fantastis dan absennya sang pemain dalam 5 laga krusial ke depan, kontribusi Van Basti Souza bagi tim praktis terhenti. Ditambah dengan desakan sang legenda Bambang Pamungkas untuk mendepaknya, posisi pemain asal Brasil ini sedang berada di ujung tanduk. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemain asing maupun lokal di Liga 1. Bahwa di era digital, di mana setiap jengkal pergerakan terpantau kamera, tidak ada ruang bagi tindakan konyol yang merusak sportivitas. Ferry Paulus telah mengetuk palu, BP telah bersuara, dan publik kini menunggu. Apakah Van Basti Souza akan menjadi nama terakhir yang berani meremehkan kehormatan sepak bola Indonesia? Ataukah ini hanya awal dari penegakan disiplin yang lebih brutal di masa depan? Satu hal yang pasti, kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Persija Jakarta pada 11 Januari 2026 ini akan selalu dikenang bukan karena gol Beckham Putra, melainkan karena jari tengah yang berujung pada denda 100 juta lebih. Apakah menurut Anda langkah manajemen Persija selanjutnya harus memutus kontrak Van Basti Souza demi menjaga marwah klub? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Yes, ini baru kabar gembira. Manajemen Persib diam-diam resmi datangkan winger bertalenta Eredivisie Igor Paixão sebagai pengganti ideal William Marsilio untuk skuad Persib Bandung. Jadi harapanku, usai melihat statistiknya begitu top kelas Eropa. Penasaran? Tonton video sampai selesai ya guys! Persib Bandung kembali menjadi sorotan bursa transfer setelah resmi mendepak William Marsilio dari skuad Maung Bandung. Keputusan tersebut memaksa manajemen bergerak cepat mencari sosok pengganti yang mampu memberikan kontribusi nyata di sektor sayap, sekaligus menjadi sumber kreativitas serangan. Dari Eredivisie Belanda, nama Igor Paixão dinilai sebagai opsi paling ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Igor Paixão tampil konsisten dan produktif sepanjang musim 2024-2025 bersama klubnya di Liga Belanda. Winger 24 tahun itu mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 12 gol dan 9 assist. Statistik ini menegaskan peran Paixão sebagai pemain sayap eksplosif yang mampu menjadi pembeda dalam pertandingan, baik lewat gol maupun umpan matang. Berdasarkan catatan performa musim ini, Igor Paixão dikenal sebagai winger agresif dengan kemampuan menyerang ruang yang sangat baik. Ia membukukan rata-rata 3,0 dribble sukses per pertandingan, menunjukkan kualitas duel 1 lawan 1 yang kuat. Selain itu, Paixão juga mencatatkan 2,8 peluang tercipta per laga, dengan akurasi umpan mencapai 84%, mencerminkan efektivitasnya dalam membangun serangan dari sisi sayap. Dalam progresi permainan, Paixão menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Ia mencatatkan 5,9 progressive carries per pertandingan, memanfaatkan kecepatan dan kontrol bola untuk membawa bola ke area berbahaya.
Statistik ini sejalan dengan kebutuhan Persib Bandung yang mengandalkan transisi cepat dan penetrasi dari sisi lapangan. Tak hanya tajam saat menyerang, Igor Paixão juga menunjukkan kontribusi defensif yang solid. Sepanjang musim ini, ia mencatatkan rata-rata 1,5 tackle dan 0,9 intercept per pertandingan, menandakan etos kerja tinggi dan kesediaannya membantu pertahanan. Aspek ini menjadi nilai tambah penting bagi pelatih Persib Bandung Boyan Hodak, yang menuntut winger aktif dalam fase bertahan. Karakter permainan Igor Paixão dinilai sangat cocok dengan filosofi Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu dikenal mengandalkan pemain sayap yang cepat, agresif, serta disiplin secara taktik. Paixão juga memiliki fleksibilitas bermain di kedua sisi sayap, memberikan banyak opsi strategi dalam skema permainan Persib. Dari sisi usia dan pengalaman, Igor Paixão berada pada fase matang kariernya. Pengalaman bermain reguler di Eredivisie membuatnya terbiasa dengan intensitas tinggi dan tuntutan permainan modern. Kehadirannya diyakini tidak hanya menutup lubang yang ditinggalkan William Marcilio, tetapi juga meningkatkan level kompetisi internal dalam tim. Jika transfer ini terrealisasi, Igor Paixão diprediksi akan menjadi senjata utama Persib Bandung di sektor sayap. Produktivitas gol, kreativitas, dan intensitas permainannya diyakini mampu mengangkat kualitas serangan Maung Bandung secara signifikan. Kini, keputusan akhir berada di tangan manajemen Persib Bandung. Namun, satu hal menjadi jelas. Berdasarkan kebutuhan tim dan acuan statistik musim ini, mendatangkan Igor Paixão bukan hanya solusi tepat atas kepergian William Marcilio, tetapi juga langkah ambisius yang berpotensi membuat Boyan Hodak bahagia dan membawa Persib Bandung tampil lebih tajam serta kompetitif di musim mendatang.